Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dimulakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kita hadir dalam rangka pertemuan web mata kuliah pembelajaran PKN sesi kedua. Mudah-mudahan perjalanan web ini berjalan dengan baik. Sebelum itu mari sama-sama berdoa agar kelancaran daripada kegiatan ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, pada pertemuan ini Bapak akan sedikit mengantarkan penjelasan tentang keterkaitan pembelajaran PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya, konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta bangsa dan tanah air negara Indonesia. Pada materi ini kita bahas dua modul 3 dan 4. Modul pertama terkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Modul berikutnya, modul 4 adalah konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta bangsa dan tanah air. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, jangan lupa bahwa absen mengisi absen lebih dahulu. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini, upayakan di dalam pelaksanaan isi absen adalah menggapai nilai 100. Kemudian PKN sebagai wahana pendidikan demokrasi dilaksanakan dalam proses civic intelligence, yaitu mendidik kecerdasan, daya nalar warga negara dengan baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan maupun sosial. Yang kedua, civic responsibility, yaitu kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, civic participation, kemampuan bagaimana seorang warga negara berpartisipasi negara atas dasar tanggung jawab baik secara individual maupun secara sosial sebagai pemimpin masa depan. Nah, karakteristik PKN dengan IPS, ini ada hubungannya IPS dan PKN, kemudian geografi sebagai sumbernya itu dan PKN. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran terkait dengan masalah PKN yang diterapkan secara terpadu dan konsep pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran harus membantu anak memperoleh gambaran utuh dan makna. Kemudian anak harus terlibat aktif di dalam melakukan kegiatan dan kerja berdasarkan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah anak memperoleh dan mengembangkan pengalaman secara sensorik. Nah, itu ada terkait dengan masalah pembelajaran PKN sebagai diterapkan dengan secara terpadu. Nah, kemudian bagaimana karakteristik pembelajaran yang terpadu? Yaitu berpusat pada anak, memberi pengalaman langsung kepada anak, kemudian memisahkan antara bidang studi, tidak begitu jelas, kemudian menyajikan konsep berbagai bidang studi, laksanakan secara luas, hasil pembelajarannya berkembang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, modelnya adalah terhubungan menggunakan jaring laba-laba dan integrated atau keterpaduan. Nah, selanjutnya bagaimana konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta dan tanah air dan bela negara. Yang kita harus lakukan sebagai bangsa dan yang cinta tanah air Indonesia
yang diawali oleh sila-sila Pancasila sebagai berikut. Pertama, kita bangga karena memiliki Pancasila. Yang kedua, berkepribadian khas, kepribadian nasional, mempunyai budaya yang bernilai tinggi, adanya Sumpah Pemuda, kemudian keanekaragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Bangga dan atas nama punya kita memiliki lagu-lagu Indonesia Raya, burung garuda, dan berbendera dan bendera negara, yaitu merah putih. Jadi kepada mahasiswa, adik sekalian, anak-anak kita tanamkan agar punya nilai cinta bangsa dan tanah air, mencintai bangsanya, mencintai tanah airnya, walaupun berbeda suku dan bangsa. Oleh karena itu kepada adik sekalian, silakan adik pelajari, latihan tolong dilakukan untuk dicoba untuk diisi. Kemudian terkait dengan materi yang modul 1 berkaitan dengan PKN, dengan IPS dan mata pelajaran lainnya, konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat bangsa, cinta tanah air, dan bela negara. Itu ada tugas latihan, silahkan dikerjakan untuk latihan ya. Untuk latihan, tolong kerjasama, silakan untuk diskusi nanti dipaparkan di depan kelas, kemudian hasilnya kita kumpulkan, kemudian kita adakan tanggapan KIP selaku tutor akan mengarahkan kepada adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.